sistemnya. Langsung aja. Kami perwakilan dari kelompok 2. Saya Pak Tony dan juga Pak Gapa ini menjelaskan penerapan energi sinar matahari pada proses pengeringan baju. Kita mulai dari latar belakang dulu. Apa sih itu energi? Energi itu tuh merupakan kebutuhan utama manusia yang kita pakai, kita gunakan untuk menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari ini. Tentunya yang kita ambil di sini study case-nya yaitu dalam proses pengeringan pakaian. Nah, energi apa sih? Nah, sumber energi ini yang kita pakai itu sumber energi dari sinar matahari ataupun cahaya matahari. Cahaya matahari ini menjadi pilihan terbaik karena melimpah, terbarukan, ramah lingkungan. Nah, pemanfaatan dari sinar matahari ini juga dalam pengeringan baju sudah lama dilakukan secara massal gitu ya oleh masyarakat karena tidak memerlukan lagi energi listrik, biaya tambahan seperti halnya mesin pengering. Namun metode ini juga memiliki keterbatasan atau kekurangan, misalnya ketergantungan kepada masa kondisi tertentu gitu. Nah, pada saat waktu siang hari ataupun saat udaranya mungkin kencang, mendung, itu sangat mempengaruhi efisiensi dari pengeringan ini. Nah, dengan penerapan energi sinar matahari ini secara optimal, maka masyarakat dapat menghemat energi listrik, mengurangi emisi karbon serta mendukung upaya pelestarian lingkungan secara keberlanjutan. Baik, kita masuk dari konsep energi surya. Nah, energi surya di sini tuh adalah energi yang berasal dari radiasi sinar matahari yang energi ini tuh dapat dimanfaatkan secara baik, secara langsung untuk menghasilkan panas. Nah, maupun secara tidak langsung melalui konversi menjadi energi listrik. Nah, dalam konsep pengeringan pakaian ini, energi surya itu dimanfaatkan secara langsung untuk memanaskan air atau istilahnya mengurangi kadar air dikala kita tuh sedang mengeringkan pakaian gitu. Nah, kadar air yang menempel di serat kain itu yang lalu pada akhirnya itu menguap. Nah, akhirnya terjadilah pengeringan di pakaian basah tersebut. Nah, energi ini termasuk energi terbarukan karena dia memang ramah lingkungan dan juga tidak menghasilkan emisi karbon. Selanjutnya mungkin dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi masuk ya. Sebelum kita ngejelasin masuk ke pengeringan bajunya, entah situnya, kita kenali dulu apa itu pengeringan. Nah, pengeringan itu sebuah tahapan yang dimana tahapan ini tuh mengurangi kadar air di dalam sesuatu, entah itu bahan makanan, entah itu kain. Nah, jadi kayak kalian pernah ngeliat gak sih kalau ada di tepi-tepi pantai gitu ada sebuah nelayan yang kadang suka ngejemur ikan asin tuh. Nah, itu kayak gitu. Entah orang tua kalian yang suka ngejemur baju. Nah, jadi proses pengeringan tuh kayak gitu. Itu tuh mengurangi kadar air yang ada di dalam sesuatu. Jadi tuh airnya ini tuh kan panas nih bilangnya nih. Apa panas lah. Kemudian berair nih. Berair. Nah, ketika dikasih sinar matahari, air panas ini diserap sama air. Nah, setelah diserap sama air, jadi air ini jadi menguap. Nah, proses ini tuh bakal terus diulang sampai bahan ini tuh terbilang cukup kering oleh yang ngejemurnya. Nah, itu kayak gitu. Boleh next. Nah, kan harus pemanfaatan ya. Masalahnya boleh deh. Pemanfaatan. Nah, surya itu matahari itu banyak pemanfaatannya, baik yang gak langsung atau secara langsung. Secara gak langsung itu misalkan nih ada panel surya. Nah, jadi mataharinya ini ngarah ke panel surya ini, terus yang si panel surya ini bakal jadi energi lain, energi listrik. Nah, itu kan udah masuk ke termodinamika 1 tuh. Terus yang secara langsung, nah secara langsung ini yang kita bahas, itu ke pengeringan, kayak gitu.
Itu bak langsung pakai bak. Jadi kan panas masuk Pak, panas masuk. Jadi si air ini biar panas. Nah pas udah kejadian itu berulang-ulang terus sampai pakai kering. Jadi airnya itu menguap ya Pak, menguap. Menguap itu ya. Itu masih masuk. Masuk apa keluar? Keluar Pak. Keluar mana? Sistemnya yang jelas. Itu apa? Ini uap Pak. Hah? Uap. Ya. Ini air uap ya Pak. Iya, pakai air. Kayak air itu ya. Ini tuh ya. Iya. Energi keluar, energi uap apa? Terus nah, jadi kan di sini nih ada matahari. Ini baju celana semua ini. Nah, itu tuh ada panas dari mataharinya. Nah, airnya ini dia nyerap si panas. Nah, karena airnya nyerap panas, ini tuh lama-lama bakal jadi uap kayak gitu. Nah, ini tuh ada dua kasus. ya dari sini persamaan dari sini itu gimana sih? Mana lagi? Di bawah. Apa ya? Tulis dulu gitu ya. Oke, baik. Sudah, perbaiki kan laporannya. Oh, mana? Masih ada. Ya, jadi teman-teman, jadi kan yang energi yang masuk itu adalah energi panas. Nah, energi panas dan energi angin yang masuk. Nah, terus yang keluarnya itu energi uap, yang dimana energi panas ini didapat dari sinar matahari dan juga energi angin itu dari udara di sekitar. Nah, yang nantinya akan masuk ke dalam sistem. Nah, dari sistem ini nantinya akan mengalami, dia masuk ke dalam jemuran ini, terus dia mengalami penguapan atau evaporasi yang nantinya akan mengeluarkan energi uap, yang dimana persamaannya delta E, delta I dikurang delta O, yang dimana delta I nya yaitu delta energi panas sama energi angin dikurang energi uap. Dan ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan untuk
Foto dulu, foto aja. Udah. Apanya udah? Di sini kita jelaskan sekarang ya. Kita ada kelebihan sama kekurangannya nih. Buat kelebihannya itu paling karena ada ya. Jadi resource-nya gratis, bisa didapat di mana aja. Terus juga ini lebih ke ramah lingkungan. Paling buat kekurangannya itu paling ini aja sih, terbatas sama di cuacanya. Jadi kalau misalkan cuacanya mendung, mungkin pengeringan ini bakal bisa terbilang cukup lama lah karena nggak ada intensitas cahaya kan. Terus juga kalau malam, nah itu malam kan udah nggak bisa tuh karena udah nggak ada terik matahari. Paling kurangin situ aja sih sama kelebihannya. Next. Sudah. Next. Terima kasih untuk kesimpulannya udah menulis pesan dari kelompok 2. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih pada Teknik 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.